Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Muhammad Mutsaqoful Fikri. NIM saya 2115040122 dari kelas PID. Saya akan menyampaikan materi untuk pengganti UTS pengantar psikologi yang berjudul Emosi Cemas. Pengertian cemas. Kecemasan atau anxiety adalah suatu keadaan aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Menurut KBBI, cemas adalah tidak tentram hati karena khawatir atau takut. Pengertian cemas menurut beberapa ahli. Menurut Kaplan, Sadok, dan Greb, kecemasan adalah respon terhadap situasi tertentu yang mengancam dan merupakan hal normal yang terjadi yang disertai perkembangan, perubahan, pengalaman baru, serta dalam menemukan identitas diri dan hidup. Menurut Ratih, kecemasan merupakan perwujudan tingkah laku psikologis dan berbagai pola perilaku yang timbul dari perasaan, kekhawatiran subjektif dan ketegangan. Sementara menurut Sigmund Freud, kecemasan adalah reaksi individu terhadap ancaman ketidaksenangan dan perusakan yang belum dihadapinya. Perasaan ketidaksenangan tersebut membuat penderitanya menjadi gelisah dalam menjalani hidup. Kegelisahan akan timbul manakala seseorang tidak siap dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Hal ini berarti seseorang akan mengalami kecemasan apabila dirinya tidak siap menghadapi ancaman ataupun keadaan yang dianggap akan mengancam kehidupannya. Baiklah, materi berikutnya ialah teori-teori kecemasan. Berikut beberapa teori kecemasan menurut Kaplan dan Sadok, yaitu 1. Teori genetik. Pada sebagian manusia yang menunjukkan kecemasan, riwayat hidup dan riwayat keluarga merupakan predisposisi untuk berperilaku cemas. Yang kedua, teori katekolamin. Situasi-situasi yang ditandai oleh sesuatu yang baru, ketidakpastian, perubahan lingkungan, biasanya menimbulkan peningkatan sekresi adrenalin atau epinefrin yang berkaitan dengan intensitas reaksi-reaksi yang subjektif yang ditimbulkan oleh kondisi yang merangsangnya. Teori ini menyatakan bahwa reaksi cemas berkaitan dengan peningkatan kadar katekolamin yang beredar dalam badan. Teori ketiga merupakan teori James Lange. Kecemasan adalah jawaban terhadap rangsangan fisik perifer, seperti peningkatan denyut, jantung, dan pernapasan. Teori keempat ialah teori psikoanalisa. Kecemasan berasal dari impuls anxiety, ketakutan berpisah, atau separation anxiety, kecemasan castrisi atau castration anxiety, dan ketakutan terhadap perasaan berdosa yang menyiksa atau superego anxiety. Teori yang kelima, teori berperilaku atau teori belajar. Teori ini menyatakan bahwa kecemasan dapat dipandang sebagai sesuatu yang dikondisikan oleh ketakutan terhadap rangsangan lingkungan yang spesifik. Jadi, kecemasan di sini dipandang sebagai suatu respon yang terkondisi atau respon yang diperoleh melalui proses belajar. Teori yang keenam ialah teori perilaku kognitif. Kecemasan adalah bentuk penderitaan yang berasal dari pola pikir maladaptif. Teori yang ketujuh ialah teori belajar sosial. Kecemasan dapat dibentuk oleh pengaruh tokoh-tokoh penting pada masa kanak-kanak. Teori yang ke-8 ialah kecemasan sebagai suatu respon terhadap stresor lingkungan, seperti pengalaman-pengalaman hidup yang penuh dengan ketegangan. Teori yang ke-9 ialah teori eksistensi.
Kecemasan sebagai suatu ketakutan terhadap ketidakberdayaan dirinya dan respon terhadap kehidupan yang hampa dan tidak berarti. Menurut Stuart, ada empat tingkat kecemasan, yaitu yang pertama, kecemasan ringan. Kecemasan ringan berhubungan dengan kecemasan ringan berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi waspada. Kecemasan ringan dapat memotivasi belajar dan menghasilkan pertumbuhan dan kreativitas. Yang kedua, kecemasan sedang. Kecemasan sedang memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada masalah yang penting dan mengesampingkan yang lain. Sehingga seseorang mengalami mengalami perhatian yang selektif, namun dapat melakukan sesuatu yang terarah. Yang ketiga ialah kecemasan berat. Seseorang dengan kecemasan berat cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang terinci dan spesifik, serta tidak dapat berpikir tentang hal lain. Orang tersebut memerlukan banyak pengarahan untuk dapat memusatkan pada suatu area yang lain. Yang keempat, panik atau kecemasan sangat berat. Berhubungan dengan ketakutan dan teror karena mengalami kehilangan kendali. Orang yang sedang panik tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan pengarahan. Penyebab timbulnya kecemasan. 1. Faktor timbulnya kecemasan ialah faktor keturunan. Beberapa orang yang mengalami kondisi kecemasan berlebih mungkin memiliki kecenderungan genetik, namun memiliki orang tua atau kerabat dekat yang mengalami kecemasan berlebih atau kondisi kesehatan mental lainnya tidak berarti mom secara otomatis akan mengalami kecemasan. 2. Faktor kepribadian. Ciri kepribadian tertentu lebih cenderung mengalami kecemasan berlebih. Misalnya, anak-anak yang perfeksionis, mudah gugup, penakut, terhambat, kurang percaya diri, atau ingin mengontrol segalanya. Terkadang mengembangkan kecemasan selama masa kanak-kanak, remaja, atau saat dewasa. Kondisi kecemasan berlebih dapat berkembang karena satu atau lebih peristiwa kehidupan yang membuat stres. Pemicu umumnya meliputi 1. Stres kerja atau perubahan pekerjaan. Yang kedua ialah perubahan pengaturan hidup. Ketiga, kehamilan dan melahirkan. Keempat, masalah keluarga dan hubungan. Yang kelima, guncangan emosional besar setelah peristiwa stres atau traumatis. Keenam, pelecehan atau trauma verbal, seksual, fisik, dan emosional. Yang ketujuh, kematian atau kehilangan orang yang dicintai. Faktor yang ketiga yang menyebabkan seseorang mengalami kecemasan. Faktor ketiga ialah masalah kesehatan fisik. Penyakit fisik kronis juga dapat menyebabkan kondisi kecemasan berlebih dapat berdampak pada pengobatan kecemasan atau penyakit fisik itu sendiri. Kondisi kronis umum yang terkait dengan kondisi kecemasan berlebih meliputi 1. Diabetes, 2. Asma, 3. Hipertensi dan penyakit jantung. Beberapa kondisi fisik dapat menyerupai kondisi kecemasan seperti tiroid yang selalu aktif akan berguna untuk menemui dokter dan dinilai untuk menentukan apakah mungkin ada penyebab medis untuk perasaan cemas. Faktor atau penyebab keempat ialah kondisi kesehatan mental lainnya. Sementara beberapa orang mungkin mengalami kondisi kecemasan berlebih akibat kondisi kesehatan mental lainnya. Kondisi depresi dan kecemasan sering terjadi bersamaan. Penting untuk memeriksa dan mendapatkan bantuan untuk semua kondisi ini pada saat yang bersamaan. Yang kelima, faktor penyebab kecemasan ialah penggunaan zat. Beberapa orang mengalami kecemasan berlebih mungkin menggunakan alkohol atau obat lain
untuk membantu mengelola kondisinya. Padahal alkohol dan penggunaan zat dapat memperburuk kondisi kecemasan, berlebih terutama karena efek zat tersebut menghilang. Sangat penting untuk memeriksa dan mendapatkan bantuan untuk kondisi penggunaan zat apapun pada saat yang bersamaan. Cara-cara efektif untuk menghilangkan kecemasan. Berikut beberapa cara untuk menghilangkan rasa cemas berlebihan yang kerap datang. 1. Dengan cara mengambil nafas panjang. 2. Bicara dengan orang lain. 3. Melakukan apa yang kita sukai. Yang keempat ialah lakukan hal-hal yang baru. Kelima, melakukan olahraga yang rutin. Keenam, konsumsi makanan yang sehat. Ketujuh, tidur yang cukup. Kedelapan, berpikir positif untuk menghilangkan stres.